Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini, hari Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021, kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Namun, sebelum kita mendengar sapaan Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, untuk bisa memahami kehendak-Mu, kemudian memeliharanya dalam hati kami dan pikiran kami, serta mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 14-16 yang akan dibacakan oleh Kak Lisa. Silakan Kak Lisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-14-16 yang demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kak Lisa. Tema satu hati kita pada pagi ini adalah orang hidup yang bersyukur. Ibu dan Bapak yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan Kak Lisa membacakan Mazmur pasal yang ke-90 ayat 14-16. Jika kita cermati dengan seksama, pernyataan sang pemazmur di ayat 15 sesungguhnya cukup menggelisahkan. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Pertama-tama, menurut kesaksian sang pemazmur, ternyata Tuhan juga bisa menindas umat-Nya. Bahkan kata Ibrani anah yang digunakan oleh sang pemazmur sejatinya bisa berarti juga menyakiti. Bagaimana ini? Tuhan kok menyakiti umat-Nya? Lebih lanjut, sejatinya kata seimbang di ayat 15 ini diterjemahkan dari kata Ibrani ki yang bisa juga berarti pada. Dengan demikian, ungkapan sang pemazmur juga bisa dimaknai, buatlah kami bersukacita pada hari-hari Engkau menindas kami, pada tahun-tahun kami mengalami celaka. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersukacita ketika Tuhan menindasnya, ketika ia mengalami celaka? Ibu dan Bapak yang terkasih, dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa dalam penghayatan iman Ibrani kuno, segala sesuatu berasal dari Allah. Segala yang baik berasal dari Allah, demikian pula segala hal yang buruk pun terjadi atas perkenan Allah. Oleh sebab itulah, dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, dikisahkan Ayub bertanya kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hal ini mungkin terdengar ganjil, bahkan menggelisahkan bagi kita yang terbiasa untuk menghubungkan Tuhan hanya dengan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Namun, dalam penghayatan iman Ibrani kuno, kesadaran bahwa hal-hal yang buruk sekalipun
juga terjadi atas perkenan Tuhan, membawa seseorang pada keyakinan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupannya, bahkan juga atas alur sejarah kehidupan manusia dan segenap ciptaan. Dan dalam penghayatan iman Ibrani kuno, tidak ada keraguan bahwa pada akhirnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada umatnya hari-hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itulah, sang pemazmur bisa tetap bersyukur, bahkan bersukacita ketika tengah mengalami penindasan juga kecelakaan. Karena ia yakin bahwa kesemuanya terjadi di bawah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya akan mewujudkan rancangan damai sejahteranya. Ibu dan Bapak yang terkasih, marilah kita menjalani hidup dengan penuh syukur. Bukan karena kehidupan kita baik-baik saja, bukan karena kita tidak mengalami kegagalan, pergumulan, bahkan kepedihan, melainkan karena kita senantiasa dimampukan untuk menyadari dan menghayati bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap langkah hidup kita, dan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan satu dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa kami dipanggil untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur. Namun, kami sering gagal dalam mewujud nyatakan panggilan-Mu itu. Karena kami mengalami kegagalan, pergumulan, kesesakan, bahkan kepedihan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa belajar dari kesaksian iman sang pemazmur yang tetap bersyukur, bahkan bersukacita di tengah penindasan serta kecelakaan yang ia alami. Mampukanlah kami juga memiliki sikap yang sama ya Tuhan. Tetap bersyukur karena senantiasa bisa menghayati bahwa Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami, juga di tengah kegagalan, pergumulan, kesesakan, bahkan kepedihan yang kami alami. Dan bahwa rancangan-Mu bagi kami pada akhirnya adalah rancangan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin.